Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Lisa Rosdiana dengan NPM 2019-015.012. Tentunya di kelas C6A ya. Nah, kali ini Lisa akan mempraktekkan praktek laboratorium konseling perorangan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Aude Lili Andriani Nasi MPD Pons. Nah guys, di video ini Lisa akan mempraktekkan konseling perorangan yang menggunakan teknik CCT, yaitu teknik konseling client center yang diciptakan oleh Roger pada tahun 2010. Nah, teknik ini merupakan teknik konseling di mana yang berperan adalah konseli itu sendiri. Nah, konseli dibiarkan untuk menemukan solusi masalah mereka sendiri terhadap masalah yang tengah mereka hadapi. Nah, penasaran kan gimana videonya? Yuk daripada penasaran, lihat ya Lisa jadi konselor. Oke, cek dong. Waalaikumsalam. Permisi Bu. Ya, masuk. Ya. Apa nih? Terima kasih Bu. Saya dengan Rahma dari kelas 12 IPA. Oh, udah 12 ya. Iya. Bentar lagi nih lulus. Makanya Bu. Terus? Jadi saya kesini mau mengutarakan kekhawatiran saya sama Ibu. Oh gitu, Iya. ada suatu fenomena ceritanya nih ya Rahma. Iya. Tapi sebelumnya Rahma itu udah tahu belum apa itu proses konseling sebelumnya, atau udah pernah konseling sebelumnya? Nah, itu dia Bu, saya belum pernah konseling. Oh, Jadi gitu. saya nggak tahu. Iya. Belum pernah ya, jadi ibu mau ngasih tahu dulu nih sebelumnya. Nah, konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli ya. Ini ibu berarti ahlinya konselor atau pembimbing ya kan. Nah, kepada si Rahma, kepada individu yang mengalami suatu masalah ya kan. Nah, disebutnya Rahma itu adalah konseli. Nah, ibu konselor, Rahma konseli. Nah, itu yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi Rahma atau klien. Nah, Rahma juga bisa disebut klien, bisa juga disebut konseli. Nah, lalu asas yang digunakan dalam konseling, udah tahu belum asas-asasnya sebelumnya? Belum tahu Bu, saya baru dengar. Oh, baru dengar ya? Iya. Oh iya, jadi di sini itu ada 6 asas ya yang harus Rahma ketahui sebelum melakukan proses konseling. Jadi ibu akan melakukan asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, dan ada asas kegiatan serta kenormatifan. Udah tahu belum? Apa sih spesifik asas-asas itu? Atau artinya atau minimal Rahma udah pernah tahu? Belum pernah sih Bu. Oh, belum pernah ya? Iya, nggak ngerti saya. Oke, jadi ibu akan jelaskan apa itu asas kerahasiaan ya Rahma ya. Jadi asas kerahasiaan itu merupakan asas yang diterapkan dalam proses konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data, keterangan tentang peserta didik atau konseling Rahma ya, tentang fenomenanya Rahma, masalahnya Rahma, yang tidak boleh serta tidak layak diketahui orang lain. Jadi cuma ibu aja nih yang tahu sama Rahma. Terus yang kedua itu ada asas kesukarelaan, di mana dalam asas ini perlunya kesukarelaan Rahma nih sebagai klien untuk mengikuti atau menjalani pelayanan kegiatan yang diperlukan saat ini ya kan. Oke, selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini Rahma sebagai klien itu diminta untuk bersifat terbuka dan tidak berpura-pura gitu, baik dalam menceritakan diri sendiri maupun dalam menerima informasi dari luar yang berguna bagi perkembangan diri Rahma sendiri. Ngerti ya? Dan selanjutnya yang keempat itu ada asas kekinian. Nah, di mana asas kekinian ini dalam proses konseling akan ada beberapa kegiatan yang harus dijalankan oleh Rahma ya. Nah, yang terakhir asas kenormatifan. Di mana asas kenormatifan ini ya kan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap layanan BK didasarkan pada nilai dan norma yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai norma yang ada. Oke. Ini ibu udah jelasin ya panjang kali lebar gitu. Udah ngerti nggak? Udah belum ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Sudah ngerti? Sudah cukup sih Bu. Oh, sudah cukup ya. Mungkin kamu masih ngerasa takut nih. Aku takut nih mau cerita sama Bu Lisa, nanti jangan-jangan diceritain ke lain-lain gitu, ke orang lain atau tenang ya. Di sini ibu akan mengucapkan janji konselor. Sebelumnya kan Rahma belum pernah konseling nih. Nah, jadi biar Rahma juga yakin. Iya ya, nanti takutnya Rahma udah cerita panjang kali lebar, Ibu Lisa nanti cerita ke yang lain enggak. Tenang Rahma, di sini konselor mempunyai janji ya kan yang tidak boleh diingkari, yaitu janji konselor. Ibu akan mengucapkan ya janji konselornya di depan Rahma ya. Baik, terlebih dahulu
Bismillahirrahmanirrahim. Janji konselor, saya Lisa Rosdiana. Dengan ini saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari klien, dari Rahma, ya kan, dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke? Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Jadi apa nih? Nih setelah Ibu udah ngungkapin panjang kali lebar, jadi Rama udah percaya ya sama Ibu ya. Berarti Ibu mau tanya nih, apa yang Rama rasakan saat ini? Ya silakan. Nah, ya Bu, jadi saya tuh merasa khawatir ya Bu yang pertama. Terus saya juga cemas. Iya, jadi selain cemas juga saya merasa takut juga sih Bu. Kayak gitu. Ya apa yang menjadi kecemasan dan ketakutan Rahma sampai Rahma tuh kok khawatirnya berlebihan? Iya, jadi sebenarnya gara-gara permasalahannya tuh karena pembelajaran online itu kan Bu. Terus juga kalau gue jujur ya Bu nih ya, karena pembelajaran online saya juga jadi kurang fokus belajarnya kan, dan saya punya pacar Bu. Oh aduh, punya pacar. Ya. Nah, kalau online kan pembelajaran itu gak kelihatan ya Bu ya, mana absen, masa orangnya itu tuh kan gak kelihatan langsung kan. Jadinya gara-gara saya punya pacar itu saya udah terlanjur fokus sama hubungan saya ya. Nah, itu juga jadinya mengganggu ke sekolah saya gitu. Jadi saya sering ketinggalan. Mengganggu juga kegiatan belajar mengajar tentunya ya. Iya. Waduh, Ibu sangat merasakan apa yang terjadi sama Rahma itu sepertinya harus dibenahi. Tapi menurut Rahma ini harus dibenahi atau tidak? Nah, maka justru itu sih Bu saya kesini karena saya merasa ini udah terlalu jauh ya. Saya kan merasa takut juga nih kan. Nantinya kalau terus-terusan begini saya takut nggak lulus Bu, apalagi kan saya udah kelas 12 kan Bu. Saya harus mikirin kayak gimana masa depan saya nanti. Nah, itu Bu. Oke, begitu. Berarti Rahma, apa yang harus Rahma lakukan sehingga Rahma bisa menjadi yang lebih baik nanti ke depannya? Apalagi ini udah kelas 12, sudah mau ujian sebentar lagi gitu kan, pacaran, belajaran dan macam-macam. Apa yang harus Rahma lakukan gitu loh untuk kebaikan Rahma sendiri? Ya sebenarnya sih saya mau fokus ke belajar aja gitu ya Bu. Ya cuma saya bingung Bu, bingungnya karena saya juga sama pacar saya udah berjalannya hubungannya udah lumayan lama kan. Sejauh mana nih? Kalau Ibu boleh tahu. Kalau saya boleh jujur udah berjalan, saya pacaran dari kelas 8 sebenarnya Bu. Oh ya. Iya lumayan lama makanya. Jadi saya tuh mau bilang fokus belajar ke pacar saya nggak enak juga, takutnya kan pacar saya kayak mikir yang negatif kan ke sayanya. Nah saya bingung, tapi saya di satu sisi juga harus fokus kan karena saya di kelas 12 juga. Ya saya pengen dong mikirin masa depan juga kan. Saya juga pengen masuk universitas yang saya mau. Ibu merasa juga gitu, kalau Ibu jadi Rahma juga aku harus bisa nih lulus gitu kan. Nah tapi apa sih langkah yang Rahma harus lakukan tuh supaya Rahma bisa lulus sekolah gitu kan, mencapai cita-cita, jangan sampai berhenti di tengah jalan hanya karena pacaran. Jadi kalau Ibu jadi Rahma nih, seandainya Ibu jadi Rahma nih ya, Ibu akan melakukan sebuah langkah-langkah yang memang harus Ibu lakukan untuk lulus. Nah, kalau Rahma sendiri bagaimana untuk mencapai target lulus di nilai yang baik gitu misalkan? Iya, sebenarnya saya sempat mikirin kayak gitu juga sih, benar yang Ibu tadi utarain, kayak sempat kepikiran apa aja nih yang harus saya lakukan gitu kan. Nah, kalau menurut saya ya Bu, saya emang harus fokus sih belajar, apalagi kan ini kan belajarnya online kan, nggak offline. Jadi ya saya harus bilang sama diri saya harus lebih fokus karena pembelajarannya kan online. Nah kayak gitu sih Bu saya rasanya. Terus dengan pasangan itu Rahma harus bagaimana? Saya bakalan usahain sih Bu, bilang ke pacar saya kan kita kan seumuran juga kan, berarti kan otomatis pacar saya juga harus fokus kan belajarnya. Nah saya berpikir gitu ya, kenapa nggak kita manfaatin aja gitu, karena kita udah deket juga kenal lama, kenapa kita nggak kayak saling belajar bareng kayak gitu Bu. Dengan ngelakuin kayak gitu kan saya berarti kayak kita tetap bersama nih kan, tapi kebersamaan kita itu ya dengan melakukan hal yang positif, mikirin masa depan juga kan. Kayak gitu sih Bu. Bersyukurnya nanti sampai panjang jodohnya ya. Jadi kesimpulannya yang Ibu bisa tangkap nih, kayaknya Rahma memang harus biasanya berfokus pada pembelajaran ya kan. Terus Rahma juga harus
seperti Rahma bilang tadi, ya kan, harus mengajak pasangannya untuk yuk belajar bareng, ajak aja, enak kalau belajar bareng ya kan, Iya, sama-sama ya. Nah bagus Rahma, itu kalau menurut ibu, kamu udah keren banget. Jadi kalau ibu menjadi Rahma pun ibu akan melakukan hal yang sama. Jadi mungkin pacarannya kita dirubah ya, mungkin dengan belajar ya kan, mungkin dengan support. Tapi ibu mau tanya nih, pacar Rahma itu nilainya bagaimana di sekolahnya? Kalau pas saya justru dia anaknya termasuk yang pintar, Bu. Wah, alhamdulillah. Nah itu malah bagus dong, berarti Rahma bisa merealisasikan apa yang ada di ide-ide Rahma tadi, mau belajar bareng, justru bisa menjadi support system. Jangan sampai pacaran tapi tidak menjadikan support system yang baik. Nah terus apa yang dilakukan sama Rahma nih? Nanti kan biasanya malam minggu ya, sebagai wanita kan, gue mau me time, nah itu apa? Nanti Rahma gimana coba? Nah itu juga sih Bu yang saya pikirin ya, selain memikirkan dan mengkhawatirkan hal tersebut, saya juga khawatir juga nih Bu, nanti seandainya sudah melakukan nih kayak belajar bareng sama pacar saya. Nah saya kayak bingung sendiri, apakah nanti pas belajar itu saya bakalan fokus emang bener-bener belajar, atau mungkin ada hal-hal lain yang biasanya kan ada nih yang suka pengganggu-pengganggunya gitu lah Bu. Nah itu saya juga masih kayak kurang yakin. Iya sih, sebenarnya saya khawatir juga Bu tentang hal itu. Cuma saya juga udah mikirin apa yang harus dilakukan juga kan. Nah saya mikir kayak kalau misalnya apa sih untuk memenuhi me time yang saya mau, ya itu dilakukannya setelah kita selesai belajar gitu. Tapi saya juga merasa kayak kurang yakin gitu loh Bu, apakah nanti nih saat belajar bareng sama pacar saya itu tuh emang kita benar-benar bisa belajar fokus, atau nanti ada gangguan-gangguan lain yang bisa mengganggu proses belajar bareng kita. Kayak gitu Bu, saya masih kurang yakin aja. Kurang yakin ya, itu bagus banget. Kamu berarti memang mempunyai prinsip yang sangat bagus Rahma. Nah terus kalau kamu kurang yakin, apa yang harus kamu lakukan sampai kamu bisa benar-benar yakin bahwa belajar yang kamu lakukan itu benar, baik bersama support system kamu nih? Coba. Iya benar sih kata Ibu, ya harus gimana lagi gitu ya. Saya berpikir sih ya Bu, kalau misalnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu ya saat saya belajar bareng sama pacar saya, ya sebelum sebelum hal itu terjadi gitu, saya sama pacar saya nih harus ada komitmen dulu nih ya kan. Kayak saya kita tuh di awal kayak ngomongin nanti kita belajar harus fokus nih, kira-kira berapa jam kita fokus belajar, terus ada jedanya berapa istirahatnya gitu kan, berapa menit istirahat. Nah terus apakah mau dilanjut lagi ya? Jadi saya sama pacar saya itu ya harus diomongin gitu kan, waktunya itu untuk belajar berapa lama, untuk istirahat berapa lama, kayak gitu sih Bu saya berpikirnya. Oke, jadi itu bagus banget Rahma punya prinsip yang luar biasa. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dengan baik nih. Harus ngomong dulu win-win solution sama pasangannya gitu kan ya. Iya betul. Kalau menurut Rahma, pasangannya bisa diajak kerjasama nggak selama ini? Yang Rahma mau, bisa nggak sih diajak kerjasama menurut Rahma? Kalau menurut saya gitu emang bisa Bu diajak kerjasama. Dia juga anaknya nggak begitu malas gitu loh. Cuman kan saya sama dia kan beda ya Bu ya. Maksudnya dia lebih cepat nangkep kan. Kalau saya kan emang agak lama kan. Sama-sama pinter, cuma beda proses gitu kan. Iya, prosesnya beda, proses pemahamannya. Jadi ya saya gitu merasa khawatir, takutnya nanti pacar saya udah paham nih, saya lama gitu kan pahamnya, takutnya nanti dia jadi bete Bu. Ih lama banget sih gitu kan. Tapi ya kalau dalam bayangan saya ya dia nggak cepat marah gitu sih orangnya, masih ada sabarnya lah gitu. Kalau misalnya saya minta bantuan makanya bertahan dari kelas 8 ya. Iya. Iya Bu, betul. Jadi bagus banget itu Rahma. Jadi Rahma, tapi itu yang penting bisa memotivasi nggak untuk Rahma sendiri dengan adanya pacaran. Terus Rahma, ini buat motivasi Rahma nih misalkan, ada nggak sih
Nah, iya benar sih Bu, motivasi kan emang perlu ya dibutuhkan kan, apalagi kan ini juga pembelajarannya online kan, dan saya juga pemahamannya ya agak lambat gitu lah ya istilahnya. Ya jadi saya tentunya perlu motivasi kan. Jadi menurut saya ya saya butuh gitu motivasi dari pacar saya, dan saya percaya saya bisa mendapatkan motivasi itu dari, dan yang tadi Bu bilang juga support system juga dari pacar saya. Kayak gitu Bu. Oke, jadi kesimpulannya bisa kita ambil ya, bisa kita tarik tuh satu-satu. Berarti Rahma, memang kalau ibu menjadi Rahma juga, memang harus melakukan hal itu. Harus kita melakukan belajar bersama, ya kan? Harus menjadi sama-sama support system, harus sama-sama memotivasi. Guna apa? Guna untuk mencapai target. Targetnya apa? Lulus, ya kan? Lulus dengan nilai baik. Dan untuk apa? Untuk masa depan, siapa tahu jodoh, ya kan, sampai ke depannya gitu kan. Nah, itu yang memang harus Rahma lakukan, yang seperti Rahma utarakan tadi. Nah, ibu kalau jadi Rahma juga akan seperti itu. Nah, jadi baik ya, kesimpulannya seperti itu. Nah, jika itu keputusannya Rahma ya, yang seperti Rahma utarakannya tadi, untuk melakukan pembelajaran bersama, support system, dan memotivasi dari si pasangan gitu kan. Untuk apa? Ya seperti tadi, untuk mencapai kelulusan yang maksimal. Ibu doakan semoga berhasil dan usaha sungguh-sungguhnya Rahma ya yang akan dijalankan. Oke, ibu doa bener. Semoga Rahma dan pacar Rahma itu bisa lulus. Syukur-syukur dengan nilainya bagus, masuk universitas negeri, beasiswa. Kan kita nggak tahu ya kedepannya bagaimana. Tapi itu lagi, kembali lagi, kalau ibu menjadi Rahma, ya ibu akan melakukan hal yang sama. Tapi bagus banget. Rahma mempunyai prinsip yang luar biasa menurut ibu ya. Jadi ibu doakan semoga istilahnya bisa tercapai, tapi harus dilakukan secara sungguh-sungguh. By the way, ada lagi nggak yang mau diutarakan sama ibu, atau perasaannya Rahma ada lagi nggak? Untuk saat ini saya rasa cukup Bu, itu saja yang saya sampaikan. Ya, alhamdulillah udah plong ya berarti ya. Udah Alhamdulillah puas nggak? Bu, iya udah. Berarti udah ada jalan keluarnya ya di kepala tuh, apa yang harus direalisasikan, harus di. Iya betul Bu. Oke, semua menurut ibu ya, semua kembali lagi keputusan sama Rahma. Kalau menurut ibu, Rahma punya prinsip yang bagus ya kan. Mudah-mudahan itu terrealisasikan ya. Tapi ada lagi nggak nih yang bisa Rahma utarakan lagi sama ibu, atau unek-unek lain atau bagaimana? Untuk saat ini saya rasa cukup ya Bu, sampai sini dari yang tadi saya bilang ke ibu. Saya udah merasa cukup. Udah plong ya? Iya, udah tahu ya jalan keluarnya kayak gimana ya. Tapi itu kembali lagi sama Rahma. Ibu kembalikan lagi karena apa? Semua keputusan yang Rahma ambil mudah-mudahan berhasil ya kan. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya yang baik ya kan. Tapi jangan lupa dengan usaha yang sungguh-sungguh. Ya, Bu, saya mau ngucapin terima kasih ya Bu, ya, karena bantuan ibu juga, jadi saya tahu gitu kan apa yang harus saya lakukan dalam permasalahan yang saya alami. Nah, saya juga minta doa nih Bu sama ibu ya Bu. Iya, didoain. Semoga saya lancar kan kerjaan ujian dan bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Mudah-mudahan bisa lulus sama-sama sama pasangan tadi, sama pacarnya ya. Syukur-syukur bisa masuk universitas tinggi dengan beasiswa. Kan sama-sama ya, kita nggak tahu kedepannya bagaimana. Allah punya kuasa, yang penting kamu berusaha dan ikhtiar. Ya, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan ujiannya sukses ya. Nah, berarti nanti kalau ada masalah lagi jangan sungkan menghubungi ibu ya. Rahma bisa melakukan konseling lanjutan ya sama ibu. Tapi kira-kira nih Rahma perlu nggak sih melakukan konseling lanjutan sama ibu? Ya Bu, nanti kalau misalnya ada permasalahan lagi yang mesti saya omongin, saya bakal balik lagi ya Bu ke sini. Oke, siap. Saya mengucapkan terima kasih banget nih sama ibu udah membantu saya. Iya, berhubung ini udah jam segini Bu, saya mau pamit pulang ya Bu ya. Hati-hati di jalan. Iya. Ini dijemput. Gimana? Saya pulang sendiri sih Bu. Kira sama Pak. Enggak Bu. Oke, Bu, iya. makasih ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Amin Bu. Lulus ya. Amin. Ya pulang ya Bu. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan asmara.
semuanya, membantuku mendapatkan dirinya. Kau mencoba, kau rasakan yang ku rasa. Itulah yang ku harapkan. Ayo kau katakan padanya, ini dia